Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Umi Mafudoh, Zalfa'a Marwahidah, Nurma Yuni Pratiwi, dan Fandi Muhammad Arfan. Di sini kami akan menjelaskan terkait pengaplikasian bioteknologi modern pada tanaman padi. Jadi simak terus ya videonya. Tujuan video pembelajaran ini adalah 1. Untuk mengetahui perbedaan golden rice atau beras emas dan beras biasa. 2. Untuk mengetahui proses pembentukan golden rice. 3. Untuk mengetahui manfaat golden rice. Coba teman-teman perhatikan gambar tersebut. Berdasarkan gambar tersebut, terdapat dua jenis beras yang berbeda. Ada yang berwarna kuning keemasan dan ada yang berwarna putih. Tahukah kalian mengapa beras tersebut berwarna kuning keemasan? Beras berwarna kuning keemasan tersebut adalah hasil dari pengaplikasian bioteknologi pada tanaman padi transgenik, hasil dari rekayasa genetika, sehingga berasnya mengandung beta-karoten. Maka dari itu, warna beras tersebut berwarna kuning keemasan atau bisa disebut dengan istilah golden rice. Mau tahu lebih jelas lagi mengenai pengaplikasian bioteknologi modern pada golden rice? Ayo simak penjelasan selanjutnya. Bioteknologi berasal dari istilah Latin, yaitu bio yang artinya hidup, teknos yang artinya teknologi atau penerapan, dan logos yang artinya ilmu. Jadi, pengertian bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup secara utuh maupun bagian-bagiannya untuk menghasilkan atau memodifikasi produk yang bermanfaat melalui cara prinsip atau teknologi tertentu. Pada umumnya, bioteknologi dibedakan menjadi bioteknologi tradisional dan bioteknologi modern. Bioteknologi tradisional adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikrobia atau organisme untuk memodifikasi bahan dan lingkungan untuk memperoleh produk yang optimal. Sedangkan bioteknologi modern dilakukan melalui pemanfaatan keterampilan manusia dalam melakukan manipulasi makhluk hidup agar dapat digunakan untuk menghasilkan produk sesuai yang diinginkan manusia. Misalnya, melalui teknik rekayasa genetika pada golden rice adalah suatu jenis padi yang dibuat melalui rekayasa genetika untuk biosintesis beta-karoten, prekursor provitamin A pada bagian beras. Lalu, apa itu rekayasa genetika? Rekayasa genetika merupakan teknik untuk menghasilkan molekul DNA yang berisi gen baru yang diinginkan atau kombinasi gen-gen baru yang dapat dikatakan sebagai manipulasi organisme. Lalu, mengapa beras tadi berwarna kuning keemasan? Golden rice adalah kultivar atau varietas padi transgenik hasil rekayasa genetika yang berasnya berisi beta-karoten atau provitamin A. Pada anggota endospermanya, kandungan beta-karotena atau B-karoten ini yang menyebabkan warna berasnya tersebut tampak kuning jingga sehingga kultivarnya dinamakan golden rice atau beras emas. Sedangkan pada tanaman padi tipe liar atau normal, endosperma padi tidak berproduksi beta-karotena dan akan berwarna putih hingga putih kusam, sehingga hal inilah yang membedakan beras emas dengan beras biasa pada umumnya. Lalu, apa manfaat dari beta-karoten bagi tubuh kita? Manfaat dari beta-karoten ini merupakan sebagai provitamin A yang artinya adalah zat yang dapat diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh yang terdapat di dalam berbagai bahan makanan, terutama sayur dan buah. Beta-karoten mempunyai peran penting dalam fungsi penglihatan dan juga berfungsi sebagai antioksidan yang baik untuk mencegah penyakit degeneratif seperti jantung dan kanker. Sebenarnya, beta-karoten juga banyak terkandung dalam makanan yang berwarna kuning atau oranye seperti wortel, paprika, cabai, dan aprikot. Manfaat beta-karoten bagi kesehatan adalah menangkal radikal bebas,
menjaga kesehatan paru-paru, menurunkan resiko degenerasi makula, memperlambat penurunan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mencegah kanker. Lalu, bagaimana jalur teknik genetika sederhana dalam pembuatan provitamin A pada golden rice? Pada dasarnya, bulir beras tidaklah mengandung vitamin A. Sebagai gantinya, beras memproduksi prekursor awal vitamin A, yakni geranil-geranil difosfat. Secara alami, sebuah jalur dibutuhkan untuk mengubah prekursor tersebut menjadi vitamin A. Jalur tersebut meliputi: pertama, mengubah geranil-geranil difosfat menjadi fitoen dan 2-pirofosfat dengan dibantu oleh enzim fitoen sintetase. 2. Mengubah 2-pirofosfat menjadi likopen dibantu oleh 2 enzim, yakni fitoen desaturase dan beta-karoten desaturase. Ketiga, jalur intermediate ini kemudian diubah menjadi beta-karoten oleh likopen B-siklase. Keempat, jadi jika seorang mengkonsumsi beta-karoten ini, di dalam pencernaannya akan berlangsung proses pengubahan beta-karoten menjadi vitamin A. Jadi, dalam proses pembentukan golden rice, paling tidak dibutuhkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, gen fitoen sintetase. Kedua, gen karoten desaturase. Ketiga, gen likopen beta-siklase. Keempat, gen hygromycin. Lalu, bagaimana langkah-langkah menyisipkan gen pada sel tanaman? Berikut ini adalah langkah-langkah dalam menyisipkan gen pada suatu sel tanaman. Pertama, T plasmid yang terdapat pada bakteri Agrobacterium dikeluarkan dari sel bakteri Agrobacterium. Kemudian, dipotong dengan menggunakan enzim endonuklease restriksi. Kedua, isolasi DNA pengkode protein atau gen yang kita inginkan dari organisme tertentu. Ketiga, sisipkan gen yang kita inginkan tersebut pada plasmid dan rekatkan dengan enzim DNA ligase. Keempat, masukkan kembali plasmid yang sudah disisipi gen ke dalam bakteri Agrobacterium. Kelima, plasmid yang sudah tersisipi gen akan terduplikasi pada bakteri Agrobacterium. Keenam, selanjutnya bakteri akan masuk ke dalam sel tanaman dan mentransfer gen. Ketujuh, kemudian sel tanaman akan membelah. Tiap-tiap sel nantinya akan memperoleh gen baru dalam kromosom dari sel tanaman dan membentuk sifat atau karakteristik yang baru. Apakah manfaat dari golden rice? Manfaat dari pembuatan golden rice yaitu mampu menyediakan rekomendasi harian yang dianjurkan dari vitamin dalam 100 sampai 200 gram beras. Sehingga dengan mengkonsumsi golden rice ini dapat menyediakan kebutuhan vitamin A karena mengandung beta-karotin yang tinggi dan karbohidrat yang diperlukan oleh tubuh. Lalu, bagaimana tanaman transgenik ini aman untuk dikonsumsi dan bagaimana dampak tanaman transgenik terhadap lingkungan? Masih banyak pro dan kontra tentang tanaman transgenik ini di masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena masyarakat dunia masih banyak yang takut jika tanaman pangan transgenik ini berbahaya. Berdasarkan dari data hasil penelitian yang didapat, resiko bahaya pada persediaan makanan transgenik sebenarnya terlihat sangat kecil, sehingga genetically modified food atau makanan yang termodifikasi secara genetik ini cukup aman untuk dikonsumsi. Nah, berdasarkan penjelasan materi yang sudah disampaikan, maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah perbedaan golden rice atau beras emas dengan beras biasa adalah golden rice memiliki warna beras kuning tua serta mengandung B-karoten dan vitamin A yang lebih tinggi daripada beras biasa.
Nah, manfaat golden rice yaitu dengan mengkonsumsi golden rice dapat menyediakan kebutuhan vitamin A, B-karoten, dan karbohidrat yang diperlukan oleh tubuh dan juga berfungsi sebagai antioksidan yang baik untuk mencegah penyakit degeneratif seperti jantung dan kanker. Lalu golden rice juga hasil dari rekayasa genetika yang mengandung beta-karoten tinggi yang dapat menjadi solusi mengatasi defisiensi vitamin A di negara-negara berkembang. Baik, karena kita sudah berada di akhir video, berikut akan kami berikan soal evaluasi untuk mengukur pemahaman teman-teman terkait penjelasan materi pengaplikasian bioteknologi modern pada tanaman padi. Berikut link soal evaluasi bisa kalian akses. Silahkan kalian copy link tersebut, kemudian paste ke aplikasi browser kalian seperti Chrome. Kemudian, jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan baik dan lihat nilai yang teman-teman sudah kerjakan. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton dan menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.